Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'amillah allazi khassana bi nabiyyina Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Iftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Selanjut pelajaran kita kitab Risalatul Jami'ah, buah karya daripada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, sampai masalah tentang tasawuf. Kemarin sudah menjelaskan masalah tentang wa min ta'atil qalbi, termasuk daripada ketaatan hati, yaitu al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yakin, dan yakin, kemudian wal ikhlas, ikhlas, wa tawadhu, dan tawadhu, wan nasihatu lil muslimin, memberikan yang terbaik untuk orang-orang muslim, orang Islam, was sakha, dermawan, wa husnuzan, dan berbaik sangka, kan panji-panji Islam, wa syukur ala ni'amillah, dan bersyukur atas nikmat dan nikmat-nikmat yang lainnya. Wasabr 'alal bala, termasuk kenal dan hilangnya harta. Wa tasallutin nas,
dan terbelit oleh manusia. Terbelit oleh manusia yaitu tergantungannya kita kepada manusia. Wasabar ala ta'ah, dan sabar dalam melakukan ketaatan. Ini juga termasuk ketaatan hati. Wasabar ala al-ma'asi, sabar terhadap dalam meninggalkan maksiat. Wasiqah birrizqi minallah, dan as-siqah birrizqi minallah, yakin rizq itu dari Allah atau berpegang teguh. Apa di situ artinya? Apa di terjemahannya? Cuba tengok terjemahan. Tengok terjemahan. Tak dengar apa ni? Cuba tengok di terjemahan. Tengok di terjemahan. Tak dengar apa kamu ni? Habis sabar. Ya. Ya. Terus? Terus? Taatan, sabar dalam meninggalkan maksiat. Terus? Yakin dengan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala itu termasuk sebuah ketaatan hati kita. Yakini. Ini dilatih nih. Kalau masalah yakin ini harus dilatih. Dilatih sedikit-sedikit. Kadang kita nih tahu baik, ilmunya baik, tapi hati kita tu tidak tahu. Tidak meyakini, belum meyakininya. Belum meyakininya bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ada keterpautan hati kita tu dengan usaha. Kalau tidak usaha, tidak dapat duit. Kalau tidak usaha, tidak dapat rezeki. Tak. Usaha ada usaha, rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha hanya wasilahnya baik. Perhatikanlah kamu baru lahir baca ada ASI, makanan untuk kamu. Makanan untuk kita ni. Perhatikanlah itu. Dari mana tu? Ada usaha tak? Tak ada usahanya. Dari lahir sampai umur berapa pacak bergawe? Umur 18. Pacak bergawe. Taruhlah dia bisa berdagang, dia bisa ni. Sudah umur 18 sampai umur 2 tahun bergawe, baru ngomong. Kalau tak ke pasar, kalau tak bergawe, tak katik rezeki. Dari umur 0 tahun sampai umur 18 itu, bergawe tak dia? Tidak bergawe. Ada tak rezekinya? Besar dah. Badannya tumbuh. Ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rezeki itu sama kita. Macam-macam caranya. Tak katik kosong kosong dari usaha kita, kosong hati. Usaha itu hanya untuk mendapatkan pahala, kita dapat pahala dan untuk menunjang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh contoh petani. Kita ni rezeki kita ni itulah. Walaupun duit rezeki kita ni, tapi yang paling kita butuhkan, yang
Agaknya mentok-mentoknya rezeki itu adalah makanan. Tuh. Biarlah, dah atik duit, yang penting ada makanan. Ya, milih mana lah? Milih ada duit apa milih ketik makanan? Milih mana kata? Ada duit banyak, tapi tak ketik makanan. Tak baca makan maksudnya. Tak baca makan. Nah, sama macam ada ketik makanan. Tak baca makan. Duit banyak tapi sakit. Galak kita kan? Duit banyak tapi sakit. Makan ini tak baca, makan ini tak boleh, makan ini tak boleh. Tak baca makan. Sama seperti wong yang misalnya macam cak kemarin tu tsunami. Duit banyak tapi warung tak katik. Wong jualan tak katik. Tu apa? Nak makan duit ni. Mana baca dia makan duit ni. Jadi makanan kita. Nah, makanya apa? Rezeki itu mentok-mentoknya kayak rezeki itu ya itu yang kita makan. Nah, rezeki berarti yang kita makan ni jelasnya beras kalau kita ni. Makanan pokok pastinya itu kita makan beras. Kalau makan yang lain pacak bertahan sehari. 2 hari tidak lemak kalau tak makan beras. Ya kan? Makan nasi itulah katanya. Tak lemak lagi kalau makan gandum, makanlah gandum. Apa gandum? Makan godo, model godo atau yang lainnya, ya sehari 2 hari mungkin. Habis itu nak pengen makan nasi itulah katanya. Nah, gandum ataupun apa namanya itu beras tadi itu dari tanaman, pertama biji-bijian, ditanam oleh petani. Apakah petani itu yang menumbuhkan? Atau menumbuhkan biji itu dari biji tadi menumbuhkan batang. Apakah petani itu yang membelah tanah? Kan waktu apa? Nanamnya kan tutupnya kan? Dapat kan? Ada belah-belahnya tak? Tak kata. Untuk nyongolnya batang. Nah, siapa yang buat itu? Itu petani itu kalau seandainya dia bertafakur, berfikir, pasti dia tu yakin dan mengharap sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ni di bawah petani itu. Karena kita membutuhkan apa daripada hasil tanian petani tadi. Dia mengharap dengan sangat sama Allah SWT, harapkan curahan hujan, mengharapkan cuaca yang normal, diharapkan oleh petani tadi sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tak pacak ngaturnya cuaca tadi. Dia yakin dia tak bisa nyan. Dia yakin juga tak bisa dia numbuhkan. Kalau dia numbuhkan langsung tumbuh pastilah. Tarik misalnya, langsung jadi besar batang. Baru numbuh kecil, tarik, jadi besar, langsung tumbuh. Apa dia yang langsung berhasil tanaman tersebut? Itu kalau keinginan petani, tapi bukan atas keinginan petani. Dari mana itu? Itu yang sudah apa namanya itu disebutkan dalam kita dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah itu. Antum ansha'tum ansha'tum syajarataha am nahnul khaliqun. Kalian yang menumbuhkan batang itu. Bukan batang. Ansha'tum apa syajaratan. Kalian yang menumbuhkan batang itu. Am nahnul khaliqun. Apakah kami yang menciptakan mengadakannya? Itu apa? Ditanya, istilahnya diajak berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini as-siqah birrizqi. Yakin bahwa rezeki itu minallahi dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketaatan hati. Kita yakin itu ketaatan hati. Makanya wong yang tauhidnya kuat itu sedikit amalnya tapi kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan yang dilakukan ketaatannya dari hati, bukan dari amaliyahnya, bukan dari hatinya. Dan orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala tauhidnya tinggi, kali baca zikir itu tidak sama dengan wong yang
zikirnya wong yang yang di bawah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala masih di bawah wong yang tinggi tadi. Sehingga bacaan yang dibacanya, Fatihah yang dibacanya misal, atau zikir-zikir yang lainnya, tasbih, itu pahalanya tidak sama. Tauhid yang tinggi itu lebih besar pahalanya dibandingkan yang tauhidnya tidak lebih tinggi. Wa bughdud dunya, dan benci terhadap dunia. Benci terhadap dunia. Kita ni mesti cinta dunia. Bughdud dunya itu termasuk ketaatan hati. Apa dunia itu? Dunia itu, ini bughdud dunia itu bughdud ma zada 'ala al-hajah asy-syar'iyyah. Apa yang menjadi kelebihan daripada hajat. Hajat syar'i, hajat yang di dalam anjuran agama. Apa yang dianjurkan dalam agama itu hajat, ya misal makan. Kalau memang kita punya rezeki yang luas, makannya ya agak istimewa dikit, agak banyak dikit. Syariat ngajarkan. Syariat dalam hukum fikihnya macam itu. Kalau seandainya seorang yang wong yang mampu, dia beli beras sehari itu masak 1,5 kilo. Untuk siapa nih? Untuk bininya. 1,5 kilo. Kalau makannya apa tak bontet ya kan? Belum lauknya. 1,5 kilo itu berapa berarti? Anggaplah 15.000 . 15.000 untuk bini sekok sana. Untuk bini tu 15.000 baru berasnya baik. Belum lauknya belum. Lagi lauknya kalau seandainya sanggup juga seminggu sekali daging. Daging juga kan. Kemudian masaknya baca tak? Tak baca. Kita dah masaknya. Bini itu siap jadi baik. Kalau nurutnya tu. Dia bukan dia yang masaknya, bukan. Tak kewajiban dia, bukan kewajiban dia yang masak. Seorang suami itu wajib menafkahi istrinya. Bukan ngenjuk baik itu bukan. Ngenjuk makan. Ngenjuk makan. Bukannya makanannya apa dah? Duit, bukan. Makanan bini tadi duit bukan? Bukan. Yang kita ngenjuk apa? Duit kan? Sebenarnya bukan cak itu. Jadi macam mana? Nak tak baca saat kita nak bergawe, cari duit, ya cari pembantu masaknya. Ada tak? Nah, ini kebutuhan syar'i namanya nih. Kebutuhan syariat. Ada lebih? Itulah namanya dunia. Kalau seandainya melupakan dia terhadap akhirat. Kalau tak melupakan, dah. Lebih tadi digunakan untuk ketaatan. Digunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan disayang-sayangnya. Sayangnya kemudian tidak digunakan cuma nak ngumpul-ngumpul ke baik duit. Nak beli apa? Dah kata. Lain kalau seandainya ngumpulkan untuk beli apa dia hajatnya lagi, rumah belum terbeli. Lain lagi pula. Ada kendaraan belum terbeli, memang butuh dia. Belum bisa belinya, ngumpulkan. Itu hajat. Masih hajat. Hajat menurut syariat. Hajat. Karena apa yang kita butuhkan? Baju misalnya kita butuhkan. Ya namanya hajat. Hajat syariat. Oh, lebaran beli setiap lebaran kita nih. Setiap lebaran beli. Mugola baju masih banyak beli. Hajat syariat. Memang kalau kita ni untuk kita ni adalah hajat syariat kita ni apa namanya itu? Hajat kita Indonesia ini tahun sekali beli baju. Ya kan? Hajat kita ni. Ya, setahun sekali. Ini minimal. Paling tidak lah gitu tu setahun sekali. Kalau di Arab sana tahun 2 kali. Main musim dingin sama musim panas. Musim dingin beli baju dingin, baju yang untuk penghangat. Musim panas baju yang panas. Ada harus nyiapkan. Kalau tak katik beli. Harus ada.
Ya, kalau buruk dah tak pakai dah layak bagi pakai, ganti. Nah, itu harus ada tu. Kalau tidak kedinginan, bini tadi beli ke juga tu. Ini namanya hajat. Hajat syar'i. Besar dah hajat syar'i itu, besar sebenarnya. Nah, ada lagi lebih dia ni, dapat duit lebih lagi. Itulah dunia. Jangan dicintai. Jangan dicintai. Kalau ngumpul kepada duit buat apa? Nah, itulah akhirnya wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan. Celaka ni wong ni. Yang mana wong ni? Al-lumazah ni allazi jama'a ma, yang malan, jama'a malan, yang mengumpulkan harta. Jama'a malan, allazi jama'a malau wa'addadah, malan wa'addadah, dan hitung-hitung terus. Tabung lagi, taruh lagi. Tabung lagi, hitung lagi. Tabung lagi, hitung lagi. Wah, wa'addadah. Yahsabuna anna malahu akhladah. Mereka menyangka bahwa mereka meyakini bahwa hartanya inilah akan membuat dia kekal. Kalau tak kasih harta, mati aku. Nah, nih, yang inilah apa namanya itu? Namanya dunia. Lebihnya itu ya kita bagi-bagikan. Itu sudah cukup. Sudah cukup. Ngumpulkan duit untuk beli baju lebaran juga. Mulai misal ada orang ngumpulkan tu dari bulan Maulid. Ya, dia ngumpulkan. Dia tak baca, dia ngumpulkan apa namanya itu dari bulan Sya'ban misalnya baca. Dia sudah ngumpulkan khusus bulan Maulid. Dia ngumpulkan untuk baju lebaran. Belinya kapan? Bulan Rejab lah beli. Sekarang ini bulan Rejab. Bukannya kalau dulu bulan puasa kan, Ramadan baru beli baju kan. Habis itu lama-lama bulan sebelum puasa sudah beli wong. Sekarang ini bulan Rejab. Tidak percaya, cobalah. Bola nanti pergi ke tukang jahit bulan Sya'ban. Tak baca dia nerimonya. Kaget dulu, tak baca nerimonya. Kenapa? Banyak pesanan. Jadi dari bulan apa? Dari bulan Rejab. Sudah pesan. Kayak muat baju ini, beli dasar, beli ni. Nah, narok di tukang jahit. Nah, itu dari bulan Rejab. Jadi ngumpulkannya ya bulan Maulid. Bulan Maulid sudah ngumpulkan, cukup itu beli baju tu. Ya bayangkan nanti coba. Nanti dewek be, misalnya untuk baju dewek be, berapa duitnya? Ada 400.000. Ada kan? Beli sendal, baju koko, baju koko kan? Di apa? Sewet. Tidak mungkin sikok kan? Ya kan? Apa beli nanti untuk lebaran pertama be? Lebaran kedua tidak kan? Ya jadi itu. Dia juga kan kita kan untuk lebaran keduanya kan, ini untuk ke masjid. Sama hari pertama ni kesini-sinilah, yang kedua ni untuk jalan-jalan sama kawan kan. Itu kan pakai celana, pakai baju kemeja atau kan tangan pendek kan. Habis 400.000 kurang kan. Dalbe berapa kan? Kopiah berapa, baju koko berapa, 90 60, sewet berapa? Berapa lah tu? 65, nah anggaplah 150. Hari pertama tu kan. Sendal, berapa sendal? 100, 250. Hari kedua belum beli kaos dalamannya belum. Itu yang dewek. Betina, beli lagi. Sikok baju bisa 300.000. Biasa itu. Ada yang sampai 400.000. Baju polos main. Katik manik-maniknya katik. Ada manik-maniknya, tambah lagi. Belum beli mana. Habis itu nak nyari godongnya pula. Warna yang nak sama pula misalnya kan, nak cocok. Sepatunya atau sandalnya, tas dia, macam-macam banyak beliannya tu. Tino tadi. Nah, berapa lagi ke duitnya tu? Berapa kok baju dipakai tu? 2 kok.
Lebaran haji ke lain lagi pula. Baju ini sudah ada pakai, sudah pernah pakai, wong lah tahu galau. Nah, apa namanya itu? Butuh duit banyak itu. Nah, dikumpulkan. Nah, ini kalau misalnya belum lagi punya anak, ada kadang itu ada punya anak 4 ekor. Itu ngabisi duit 10 juta. Bini sikok maksudnya. Wong 6. Wong 6 kapan dia belanja untuk lebaran habis 10 juta. Man ini ya termasuk wong yang apa? Menengah ke pucuk ini. Menengah ke pucuk. Belum pucuknya belum. 10 juta. Apa? Dia pernah ngomong sama kita 10 juta habis. Nak ngumpulkannya mana? 10 juta tuh. Ya itulah tadi. Dari bulan Maulid. Nah, ngumpul ke macam ini, tak apa-apa duit lebih nih. Hajat kita sudah terpenuhi misal, kemudian ada ini hajat juga ada lebih, tapi hajat juga untuk lebaran karena kita tak baca ngumpulkannya. Langsung itu tak baca. Dia ngumpul ke dulu. Nah, dari beberapa bulan sebelumnya ngumpulkan. Ini masih hajat namanya. Sama seperti kita nak beli rumah. Tidak ada langsung. Lagi lah 10 tahun lagi lah. Nak beli rumah. Yang ada ini habis-habis ke terus. 10 tahun kaki lah pastinya apa dapat duit, ada uang ngejuk kan. Atau ada tender besar misalnya. Tak tahu. Kumpul ke dulu kita kan. Nah, itu namanya hajat syar'i. Kalau seandainya sudah kalau ngumpulkan per bulan sekian. Misalkan misal untuk lebaran beta tadi lah. Kalau rumah jauhnya nih. Nama itu besarnya kita nak ngitung repot pula. Misal kita per bulan kita takeri misal 2 juta misal 2 juta. Sudah ada 2 juta sebulan itu ada. Kemudian hajat tadi sudah kalau ada lebih. Ini termasuk dunia. Atau kita sudah 2 juta lebih ni. Lebihnya berapa sejuta biarlah kumpul ke dulu untuk baju lebaran. 3 juta targetnya 2 juta sebulan. Tahu dapat 3 juta sudah. Bulan depannya 3 juta juga. Bulan depan 3 juta, 9 juta. Tinggal 1 juta lagi. Lebih dari itu namanya dunia. Jangan disayang-sayangi. Bagikan. Sama siapa nyengok keluarga kita? Ada tak? Yang sudah beli baju lebaran. Kita bulan kejam. Sudah kalau nampak. Nyengok keluarga kita ada tak? Yang kurang. Bagikan. Bagi-bagikan. Ya, nak nunggu zakatnya. Bughdud dunia, benci terhadap dunia. Jangan dibuang benci itu. Benci dibuang. Safih namanya itu. Itu namanya orang idiot istilahnya bahasanya itu. Idiot. Ngapa duit? Nah benci aku sama dunia. Naik ketek, untal-untalnya ke laut kalau duit. Ini safih dalam ilmu fikih sebut ini safih ini. Duit buang-buangnya nih. Maksudnya dibuang saja apa? Disedekahkan, uang dengan manfaat. Wa adawatun nafsi. Tahu ni bughdud dunia ni. Wa adawatun nafsi dan memusuhi hawa nafsu. Apalagi ni? Membenci diri apa? Memusuhi diri dewek. Memusuhi diri dewek. Keinginan kita yang jahat. Pengen kita nak senang-senang, tapi ini tidak benar misal. Pengen nak senang-senang. Tapi cara senang-senang ini tidak benar menurut syariat. Dilawan. Itu. Memusuhi. Kau ni musuh aku ni. Tak ada. Pengen dia ni. Tak ada. Was. Hati ni pengen tak boleh. Pengen tak boleh. Itu. Itulah. Itu namanya apa? Peperangan antara akal sama hawa nafsu. Atau hati dengan nafsu kita. Wasyaitan dan syaitan. Syaitan lemah ni semendingan. Syaitan ini inna kaida syaitan kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Yang hebat itu tipu daya perempuan. Ini hawa nafsu ni. Itu yang apa? Inna kaidakunna azim. Tipu daya perempuan itu azim, kaidah kunna sebenarnya perempuan azim sangat
besar, sangat hebat, sangat dahsyat. Tapi kalau syaitan lemah. Syaitan cuman ngolok bae. Cuman ngolok bae. Tapi kalau perempuan bisa maksa. Oh. Makanya kaget kalau misalnya di mana di neraka. Kalau seandainya dong masuk neraka nak nyala ke syaitan, agak kau ni lah ni. Masuk neraka kan. Aku tidak nyuruh kau, syaitan. Aku tidak maksa kau. Itu syaitan. Aku cuma ngolok be kau deh melok-melok. Itu bela syaitan. Kau tu lah salahnya ngapa nak nyalakan aku. Apa? Lemahnya apa? Ajakan syaitan. Cuma cak itu baik. Wa mahabbatillah wa mahabbatullah, dan cinta kepada Allah. Inilah maknya tu ada imbangannya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada sahabat, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada tabi'in, cinta kepada orang-orang saleh, orang baik. Ini merupakan ketaatan Kalau tadi benci, kalau tadi musuhi, kalau ini cinta. Kalau seandainya Nabi kan apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan jahat kita tu dengan perbuatan baik. Iringi perbuatan jahat kita dengan perbuatan baik. Niscaya tamhuha. Perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jahat tadi. Kalau kita kita masih cinta dunia, jangan tak cinta Allah. Iringi. Kalau kita masih berkawan sama hawa nafsu, jangan tak cinta sama Rasul, jangan tak cinta sama sahabat, jangan. Nah ini imbangi, diimbangi. Jangan bablasannya yang mestinya dicintai dibenci, yang mestinya dibenci dicintai, yang mestinya ya dimusuhi ini dikawani, yang mestinya dipagai ini dijauhi. Jangan terbalik. Dengan seimbangan kita ni tak baca idah. Kenapa sama dunia itu jadi toyol lah itu kita tu. Walaupun berambut kita ni. Demen lah itu. Kalau sama duit, demen. Sama betina, demen. Ya kan dunia ni. Senang itu, senang. Nah, untuk menjadikan itu menjadikan sebuah ketaatan itu perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Misal kita ni kan senang sama perempuan. Nah, macam mana supaya itu jadi taat? Jadi taat kan? Kalau nikah kan? Nikahan, taat. Senang sama duit. Macam mana supaya itu jadi apa? Jadi sebuah taat, salurkan ke tempat yang wajib atau salurkan tempat yang sunnah. Wajib sudah, sunnah. Itu apa namanya itu? Menyalurkan ketaatan. Nah, ini juga sulit. Sulit untuk kita melakukannya. Jangan tak diimbangi. Jangan tak diimbangi. Imbangi dengan yang mestinya kita cinta sama Allah, cinta. Barat kata macam ini. Kalau duit untuk maksiat, semangat kita. Jangan lesu kalau duit untuk taat. Kalau duit untuk yang tak kati artinya, misal baik contoh beli percon untuk tahun baru. Kati artinya kan apa? Main ke percon tidak dapat pahala, tidak mainkan tidak dapat dosa. Ya kan? Kosong tak ada apa-apanya. Nah, kalau ini berani kita sampai 500.000 ngeluarkan duit. Kaget kalau untuk yang hal yang baik. Jangan pelit, jangan sayang-sayang, jangan takut-takut untuk mengeluarkan duit 500.000. Bila pun lebihkan. Saya duit yang tadinya kita tak takut-takut mengeluarkan untuk hal yang tak katik gunanya, nah ini akan terkikiskan. Nah itu tadi, iringi kapan berani mengeluarkan ini, berani kerja kau cek ini. Benci apa? Demen sama dunia, demen juga sama Allah.
Giliran untuk dunia kita sanggup berani-berani kita dan apa istilahnya nguat-nguatkan diri. Giliran untuk Allah juga kuat-kuatkan diri juga, berani juga, sanggup juga. Tak ada uang dah. Ada uang habiskan duit percon itu sampai berapa juta dulu 3 juta atau 10 juta habis duit. Habis itu gobo. Bisnis ya gobo, taubat benar-benaran. Nah, wallahu alam kalau untuk itunya habisnya itu mana dia. Cuma kita jengok adalah dia untuk apa? Untuk bersedekah, kadang ajak makan, ada dia. Apa namanya itu belikan uang makanan, ada juga. Cuma belum terjengok sampai 10 juta tu belum terjengok. Ceritanya tu terdengar. Cerita dia sampai mengeluarkan 10 juta untuk hal yang baik tu belum terdengar. Cuma itu lagi 10 juta keluar tahun baru tu itu lagi jayanya dia. Nah, jangan macam ini. Jangan nak nunggu miskinnya baru baru taubat. Ini masih mending alhamdulillah. Jadi diiringi kalau kita ni masih apa demen sama dunia masih duit ada lebih tu takut-takutan kalau nunjuk uang tu. Agak besok kita masih perlu juga. Agak besok-besok kita perlu juga. Takut-takutan. Uang tu yang kita jingok tu hari ni belum ada. Kita hari ni sudah ada, untuk besok ada, besok lagi nak dak katik pun. Uang tu hari ni dak katik. Cuk ke? Untuk lusa kita dak katik, untuk besok ada. Uang yang di hadapan kita tu hari ni dak katik. Cuk kan. Kita bulan Rejab, Lebaran dah sudah ada. Yang dia ni belum ada. Tak ada lebih malahan. Jangan nunggu zakatnya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya. Siapa sahabatnya ni? Sahabatnya adalah orang yang pernah berkumpul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, berkumpul dan beriman dan meninggalnya dalam keadaan keimanan. Ketika berkumpulnya di mana? Di dunia. Bukan di langit, di bumi. Dari sejak Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi kenabian, dari sejak kenabiannya Rasul yaitu ketika umur 40 sampai Rasulullah wafat. Nah, wong yang pernah berkumpul di masa-masa itu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebut sahabat. Dan dia beriman kepada Nabi, meninggalnya dalam keadaan iman, disebut sahabat. Walaupun murtad sesudahnya. Kan ada kan? Ketika Nabi meninggal kan ada yang murtad. Perangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Balik lagi. Tetap namanya sahabat. Ini kita cintai. Saya tak tahu saat ini. Pokoknya cinta baik sudah. Sahabat Nabi. Apa yang digawakannya? Allah kalau yang jahat. Kalau yang terdengar jahat. Hanya bukan jahat. Walaupun dia misalnya sahabat Nabi bermaksiat, ya namanya sahabat. Masih bukan Nabi. Kalau Nabi maksum, terjaga dari maksiat. Dijaga, dijauhkan dari maksiat. Kalau sahabat, bukan Nabi. Sehingga bisa baik terjadi sama mereka itu kemaksiatan. Namun, kalau orang yang bertakwa itu, habis dia melakukan kemaksiatan, itu pasti dia semangat dalam melakukan ketaatan. Sehingga ini terhapus. Sahabat Nabi itu contohnya itu Sayyidina Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini sahabat Nabi juga. Pernah mengirimkan biasanya ngenjuk duit kepada Sayyidina Hasan. Ini duit apa nih? Duit negara. Duit negara itu Baitul Mal. Itu ada 1/5 dari 1/5 itu untuk keluarga Nabi. Ini untuk Nabi. Setelah Nabi wafat, keluarga Nabi. Nah, itu ada dalam syariatnya ada. Namanya 1/25. 1/25 dari harta negara. Nah, ini Sayyidina Muawiyah ni ngenjuk terus. Ada.
Tiap ada jadualnya itu tinjuk. Suatu hari lupaan. Sayyidina Hasan ini, Sayyidina Hasan cucu Nabi ini pengen nak ngarinya. Belum dibawanya ni, tak dinjuknya ni. Sudah. Lama-lama tak dinjuknya, akhirnya pengen ngari tadi. Dah, besok dah. Besok tekad nak nemui Amirul Mukminin Muawiyah untuk minta hak daripada haknya Ahlul Baitnya, keturunan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malamnya mimpi ketemu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya sama Nabi, nak ke mana? Dia omonglah cerita kenyalah. Tak usahlah kata Nabi. Tak usah dimbek. Biarlah. Akhirnya diajar oleh Nabi doa. Allahumma kdzib fi qalbi raja'a. Allahumma kdzib fil qalbi raja'aka. Ya Allah, tanamkan pada hatiku pengharapan kepadamu. Bukan sama yang lain. Itu ada doanya tu. Lumayan juga. Tak perlu panjang kena doanya tu. Itu apa namanya itu diajarkan, akhirnya dibaca oleh Sayyidina Hasan. Dibaca oleh Sayyidina Hasan, akhirnya Sayyidina Muawiyah teringat. Ya Allah, no ni belum dinjuk. Karena keteledoran ni tadi, lupaan ni tadi, duit Baitul Mal itu dinjuk, tetap ditambahi lagi oleh Muawiyah pakai duit. Tambahi lagi. Ini bukannya tidak ngenjuk, telat baik. Lagi ditimbali perbuatan baik. Apalagi perbuatan yang memang salah, yang berdosa. Ditimbali dengan perbuatan baik. Ini apa? Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam macam itu kalau kebanyakannya. Yang kita tahu cerita mereka itu macam itu. Ketika mereka berbuat kesalahan, timbali dengan perbuatan baik yang jauh lagi. Jauh dari dari perbuatan jahat yang dia kadar perbuatan jahat yang dia lakukan itu. Apa namanya itu? Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik pernah ada melok berperang sama Nabi. Dimarahi Nabi. Yang lain banyak juga ada melok tu. Tapi bohong kalau sama Nabi. Sama Nabi, ini Ka'ab ni nandak dia bohong. Akhirnya kena hukum. Kena hukum 51 hari. Tidak ditegur oleh Nabi. 51 hari apa 50 hari? Tidak ditegur oleh Nabi, tidak ditegur oleh kawan-kawannya. 50 hari. Sampai bini pun juga akhirnya tidak negur juga. Tidak ngajak ngomong. Diem nak kata. Kapan dia ngajak ngomong becat dah katik wong. Habis itu apa kata Ka'ab bin Malik katanya, aku bersumpah tidak galak lagi nak berbohong. Anda nak berbohong. Ya kan? Sampai dia gagal maksiat dia tak ada melok berperang. Dan waktu Nabi berperang dia di rumah itu bergejolak hatinya tu. Kira kalau Nabi datang ke alasan apa lah alasan apa lah kalau Nabi nanya alasan ini beda tepat buat cak itu cara supaya nak ngeles supaya tak ada disalahkan. Macam mana lah macam-macam itu. Akhirnya depan Nabi tak baca nak bohong dia. Ngomong apa tak melak perang, diam kata Nabi. Perbuatan salahnya itu akhirnya ditimbali dengan perbuatan baik yang perjuangannya luar biasa. Akhirnya apa? Allah mudahkan katanya. Allah mudahkan aku dengan mengucap yang jujur. Tak kepengen aku nak berbohong lagi tu. Tak katik kepengen. Itu apa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbuat salah, menurut ilmu kita, ilmu yang kita ketahui, kakek dulu nyalakan. Ketika dulu kakek akhirnya dah pasrahkan, itu urusan sama Allah, bukan urusan kita. Kita tidak ada ditanya oleh Allah SWT, mana sahabat ini jahat apa tidak tanya.
Tak perlu dah. Yang penting kita cinta sama Nabi, cinta kepada sahabat Nabi. Itu tadi sahabat tadi. Jadi ada sahabat yang beriman sama Nabi, akhirnya meninggal dalam keadaan tidak beriman. Ada. Dan Nabi SAW di antara kalian ini ada raja wali yang menyimpan cakarnya. Nabi ini takut kalau nih. Sahabat Nabi yang dengarnya nih takut. Kalau kaget dia akhirnya. Akhirnya apa? Menyimpan cakarnya di hadapan muslim, menyimpan. Pas di tempat lain, nyakar orang Islam, musuhi Islam. Murtad dia jadi. Itu namanya rajal. Kan rajal, kan serajal bukan. Rajal. Bahasa Arab benar. Wa ahli baitihi dan keluarga Nabi. Ahlul bait Nabi, keluarga Nabi yang dari Sayyidina Hasan, keluarga Nabi itu Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ini yang sepakat ulama mengatakan inilah maksud dengan ahlul bait Nabi. Adapun yang lainnya, keluarga-keluarga dekat Nabi, misal seperti apa? Sayyidina Ja'far, Sayyidina Aqil, dulunya Sayyidina Ali. Kan misan Nabi ini kan. Kemudian Ikrimah bin Abu Jahal nih. Ada apa? Ikrimah bin anaknya Abu Lahab. Anaknya Abu Lahab ada juga. Itu kan misan Nabi juga. Nah, ini kalau yang model macam ini ada juga pendapat ulama. Pendapat ulama itu juga namanya keluarga Nabi juga. Yang sepupu Nabi itu keluarga Nabi kalau. Istri-istri Nabi juga ada yang mengatakan itu keluarga Nabi juga. Ada ulama yang mengatakan. Ada juga ulama yang mengatakan Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan keturunan daripada keduanya. Juga ada ulama yang mengatakan inilah yang disebut ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu cinta kalau. Cinta. Bukan apa namanya itu harus berbuat baik. Kita tunjukkan kalau apa yang kita punya itu dah. Yang penting cinta. Artinya apa? Tidak membencinya. Walaupun mereka itu berbuat jahat, maksiat, penjahat, atau buronan, tetap harus cinta. Perbuatannya kita benci. Buangnya tak boleh kita benci. Wajib. Sayyidina Imam Syafi'i juga mengatakan hubbukum fardun nasun al kitab. Cinta kepada kalian wahai ahlul bait Nabi itu wajib nas dalam Al-Qur'an. Dalilnya dalam Al-Qur'an. Qul la as'alukum ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan wahai Nabi kepada umatmu, aku tidak menginginkan balasan dari kalian atas dakwah aku ini kecuali mawaddah fil qurba, cinta terhadap kerabatku, cinta terhadap keluargaku. Kita cinta dengan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena Nabi sudah berdakwah sama kita, sudah ngajak kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, sudah menyelamatkan kita dari api neraka. Itu berarti cinta kita kepada keluarga Nabi bukan permulaan, jawaban atas dakwah Nabi. Jangan kayak misalnya kita cinta sama dia, atau di jahatnya, tak ada tak berbalasan. Tak, kita ni malas. Ini sudah dibayai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita malas. Kalau dia malas dengan kejahatan, bukan urusan aku. Nah, itu perbuatan dia. Ini aku nih membalas jasa kakeknya.
balas jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan permulaan perbuatan baik kita, bukan permulaan. Jangan apa? Jangan benci be. Kalau tak baca atau apa namanya itu, cinta yang sampai mengorbankan, tak cinta be. Jangan benci, apalagi sampai mengorbankan benci. Ahlul Bait ini apa kalau di apa guru kita tu ceritanya, Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam tu nikmat untuk umat ini. Apa? Kita tak bisa seperti sahabat yang bisa nyengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa berjuang untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan Ahlul Baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang ada di sekitar kita, inilah kesempatan kita untuk membantu Nabi, menolong Nabi, menyenangkan Nabi dengan melalui keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak kata, apa dia cara kita? Ibarat kata macam ini kita. Nak nyenangkan wong tua tu, coba budak kecil tu anaknya, apa cocolatos. Senang tak bapaknya emaknya? Cocolatos berapa? Yang 500 itu. Dekat es krim berapa yang 2000 tu? Ais. 2000 coklat itu. Oh, demenan. Wah, berterima kasih apa? Mak sama bapaknya. Ya Allah, repot ni. 2000 repot. Karena apa? Anaknya. Tu. Wa ahli baitihi wa tabi'in dan tabi'in. Tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa waktu yang lama. Kalau sahabat tu walaupun sebentar. Kalau tabi'in sama baca apa tadi? Sahabat tadi. Cuman kalau sahabat ketemu sama Nabi, kalau tabi'in ketemu sama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan waktu yang lama. Ada waktunya. Kalau dengan bukan tabi'in. Dengan waktu yang lama, itu tabi'in. Sama tabi'in ini harus juga kita cinta. Tak boleh benci. Apa doa tadi apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan ampuni wong-wong yang terdahulu, yang duluan dari kami dalam keadaan keimanan. Dia beriman lebih dulu dari kami. Dia sudah meninggal. Ampuni. Wala taj'al fi qulubina ghil. Jangan jadikan ya Allah di dalam hati kami ini ada ghil, ada benci, ada iri, ada dengki sama mereka. Ghillal lil ladzina amanu. Ghil sama orang-orang yang beriman. Benci, dengki sama orang-orang yang beriman. Apa wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini tabi'in. Wong saleh juga sama, as-salihin. As-salihin siapa? Al-muslimin. Wong muslim. Salihin itu apa? Wong yang setiap harinya bertambah ketaatan. Itu namanya saleh. Assalamu alayna wa ala ibadikas salihin. Itu orang yang saleh itu adalah orang yang ketaatannya setiap harinya nambah. Atau apa? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Apa? As-sadaqatul jariyah. Di situ sadaqatul jariyah. Lagi ni. Atau ilmun yuntafa'a bih, atau waladin salih. Walad yang soleh. Maksudnya apa soleh ni? Walad yang Islam. Yang soleh ni yang taatnya setiap harinya bertambah. Siapa yang taatnya bertambah terus? Wong Islam. Harinya solat dia, tambah lagi taatnya. Besok lagi tambah lagi taatnya. Besok lagi tambah lagi. Islam, Muslim. Waladin salih itu, salih itu adalah Muslim. Wa mahabbatullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya Allah, cinta kepada sahabatnya Nabi, sahabat Rasul dan keluarganya Rasul, tabi'in, pengikut Nabi dan orang-orang saleh, orang Islam, itu termasuk ketaatan wa ridha 'anillah, dan ridha terhadap apa yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.
Ada yang tanya kan? Tafadhal. Ini ada yang nak tanya tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan tadi mengenai cinta, wa mahabbatullah wa rasulihi wa sahabatihi wa ahli baiti wa tabi'in wa salihin. Ustaz, untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap Allah, Rasul, para sahabat, ahlul bait, tabi'in dan orang-orang soleh itu bagaimana Ustaz? Terima kasih, syukran. Tambah lagi umpamaan umpamaan cinta kepada keluarga Nabi itu macam kita sama orang tua kita. Umpamanya kita cinta sama orang tua kita, itu tidak perlu nak balasan dari orang tua kan. Walaupun orang tua tadi jahat sama kita, tetap perintah Allah sama kita berbuat baik sama orang tua. Walaupun duit kita digogodnya terus. Duit kita dipalingnya oleh orang tua kita, oleh bapak kita atau ibu kita. Tetap tak boleh kita benci sama orang tua kita. Karena Allah perintahkan cinta harus berbakti, berbuat baik sama orang tua tadi. Nah, kemudian bagaimana nak numbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ingat-ingat nikmat Allah. Ingat-ingat itu. Ongkit-ongkit terus nikmat yang Allah SWT berikan. Ya Allah, dan kebaiknya Allah ni. Malam aku bermaksiat. Bangun tidur, solat, ada makanan. Baca pula negok. Pantas baik kalau seandainya aku tak dinjuk makan. Atau ada makanan tapi tak acak aku negoknya. Pantas baik? Alangkah kebaiknya Allah ni. Itu. Ya Allah, aku tak pernah minta supaya mata aku ni ada terus. Tapi dinjuk terus oleh Allah SWT. Dia ada ke terus. Teruslah ongkit-ongkit nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada sama kita ni, yang ada di sekitar kita, yang Allah Subhanahu wa taala tidak cabut karena kemaksiatan kita, yang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala luar biasa, yang akan menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Rasul. Setelah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cintai Rasul itu Rasul itu adalah pesuruhnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kata apa namanya itu? Kalau istilahnya makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kepengen Allah tu senang, cintai Rasul tadi. Dan ongkit juga apa dia perbuatan baik Nabi SAW, sayangnya Nabi sama umatnya, antaranya kita. Dan akhirnya kakek tumbuh rasa cinta. Dia ingat itu. Intinya itu maksudnya kita tu selalu mengingat-ingat Allah, selalu mengingat-ingat Nabi Muhammad. Dengan kita ngungkit-ngungkit itu jadi ingat. Kalau dilupakan sudah tak ada rasa tumbuh. Kemudian akhirnya begitu juga dengan sahabat Nabi SAW. Kalau sudah Nabi, sudah sahabatnya ngentol Nabi, keluarganya ngentol Kadziba man idda'a hubbak wa huwa yarmi kalbak. Bohong kalau ada orang yang ngomong cinta sama kau, tapi dia mabit anjing kau. Aku ni cinta sama kau. Anjingnya dibabit ni. Bohong tak itu? Bohong. Itu fulan tu no. Cinta sama kau. Kita tahu dia tu mabit anjing kita. Anjing kita babitnya. Apa kita ngomong? Kadzib, bohong itu. Kadziba man idda hubbak wa huwa yarmi kalbak. Bohong orang yang ngaku cinta kepadamu sedangkan dia melempari anjingmu. Anjing lagi.
Lagi kata kebohong, tak cinta apa namanya itu, cintanya tu dia, cinta yang bohong. Apa lagi? Yang apa lebih mulia atau tidak ada terhina seperti anjing misal. Di apa? Diungkit-ungkit, itulah diungkit. Sama tabi'in, sama salihin itu sering-sering ingatnya. Orang soleh itu lebih-lebih lagi kalau yang lebih ininya lagi cinta itu gauli orang solehin, pagai. Jangan malu kamu, jangan malu. Kalau magai orang soleh itu jangan malu. Magai jadilah, tidak ngomong juga tak apa-apa. Yang penting maga. Yang penting diawasinya. Sudah. Tak ada nak harus apa? Tak harus nak paga, nak ngewangi dia apa namanya itu, harus disuruh-suruhnya. Dah harus. Atau nak membantu cak uang tu ada, memudahkan urusannya ada. Pakai jadilah, dengar omongan itu jadilah. Jangan apa? Jangan malu. Kalau dulu kita sebenarnya rasa malu tu ada. Apa teringat maksiat-maksiat yang kita gawe kan? Ayo pakai sama ni. Agak jingoknya kita ni, apa be ni? Gawe kita tak benar-benar ni. Tahu kalau kan? Dulu marahin kita dulu takut. Tapi giliran marahi wong yang ahli maksiat berani baik kita ni. Apa giliran marahi ahli taat? Takut. Dari kita dewek maksudnya dari kita ni aku sampai sedanya dengan ilmunya. Aslinya memang takut pas giliran marahi wong yang taat. Tapi jangan dibiarkan. Aku ni bermaksiat terus. Jangan tak bertaat. Bertaat juga. Aku ni marahi wong maksiat terus. Jangan tak marahi wong yang taat. Aku ni cinta sama wong maksiat. Jangan tak cinta sama wong yang berbuat taat. Itu. Diimbangi. Bahkan lebih ke sedikit kalau baca. Kalau takut-takut, ngapa nak takut-takut Ini wong baik. Sudah apa guys? Kalau dia bongkar ya sudah, syukurlah, mudah-mudahan dengan bongkar itu Allah cabut kesenangan terhadap maksiat tersebut. Cabut kan? Tidak pengen lagi. Tidak ada berat bagi kita untuk meninggalkannya. Ini apa? Kalau marahi wong yang soleh ini agak senang kita. Tumbuh cinta terhadap orang yang soleh tersebut. Terutama yang kita pakai itu. Habisnya itu kita gambarkan wong lain tu sama lah macam ini. Karena kita tidak marahnya baik. Kita tidak tahu kebaikan-kebaikannya. Pas tahu, baik ni nyanu ni. Yang kau tadi gawian dia ni zikir-zikir terus. Tak tahu nyenang hati kita. Kita lagi susah, senang kena kasih duit, tahu dia. Dia punya tu. Kan apa? Tahu kebaikan. Yang kau tadi ibadah baik. Taunya bukan ibadah solat puasa baik. Tapi ada yang lain juga ibadah. Sedekah pun itu ibadah. Dan nyenangkan hati wong lain juga. Walaupun dengan kata-kata mengandung ibadah juga. Mereka itu macam itu. Nabi macam itu. Yang mengikut Nabi macam itu. Orang yang soleh. Nah itu lebih lagi itu. Itu bahkan bukan lagi kita cinta lagi. Kalau dia meninggal, nangis kita. Meninggal. Karena apa? Kita parak sama dia. Kalau seandainya tidak ada, ya. Ada orang meninggal mana misalnya di Mesir sana. Ulama. InsyaAllah. Oh, cak itu baik kita kan? Nangis tak kita? Ya. Kenapa? Karena kita tidak parak sama dia. Kalau kita parak, nah itulah kita buat apa? Kita cinta sama dia. Dan ketika ada katiknya, kalau dia berangkat, gelisah kita. Berangkat rasa tak lemak. Jauh sama dia, tak lemak. Giliran dia meninggal, nangis. Ini apa? Hadis yang apa? Man lam yahzan bi mautil alim fa huwa munafik. Siapa yang tak sedih ketika orang alim meninggal, berarti dia tu munafik. Maknanya apa? Kita tu harus cinta dan jangan jauh. Jangan jauh sama dia. Sehingga ketika mereka meninggal, walaupun tak nangis tapi sedih.
Sedih itu bukan harus nangis. Nah, Allah Ta'ala alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bib. Tadi kan ada memusuhi hawa nafsu. Nah, pertanyaannya, Bib, cak mana kalau kita tuh sudah benci hawa nafsu tersebut? Sudah apa? Sudah membenci ya. Sudah benci. Terkadang juga misalnya kita pengen berbuat, kita hindari kalau karena sudah benci tadi. Tapi terkadang juga kalau sudah dibenci masih dilakukan, Bib. Cak mana hukumnya, Bib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ bukan membenci, memusuhi. Bughdud dunia, benci terhadap dunia, wa adawatun nafsi, dan memusuhi hawa nafsu. Kalau musuh itu berarti nanda apa yang kendaan dia. Kita misalnya kalau bermusuh misalnya di pengadilan tuh, jangan terjadi kendaan dia tuh kan, musuh kita tuh kan. Itu namanya musuhi. Jadi hawa nafsu itu maksudnya apa? Ditentang. Memusuh itu jadikan dia tuh musuh. Jadi jangan turut kendaan karena musuh kita. Tuh. Dan ini dah acak berhenti sampai meninggal. Dah acak berhenti ini. Musuh itu terus ini berperang terus kita nih, hawa nafsu kita nih. Dah kata apa istilahnya itu selesai. Dah tidak bermusuhan lagi sama hawa nafsu, kawan sudah. Dah kata musuh terus. Hawa nafsu ni selalu ngajak berbuat jahat terus kecuali yang sudah dirahmati oleh Allah SWT. Itu pun kadang juga masih juga. Ada juga kakek model yang sudah apa? Sudah tunduk hawa nafsunya, masih ada juga. Karena tipu daya syaitan. Ada syaitan juga. Musuh kita ni 4 ekor. Dunia, syaitan, dunia, hawa, nafsu. Hawa nafsu lain. Nafsu itu di kita. Hawa itu makanannya. Misalnya, nafsu kita ni pengennya apa? Nah, yang dipengen itulah namanya hawa. Oloannya. Nah, kita ni musuh kita ni hawa itu musuh, nafsu kita ni musuh juga. Itu akhirnya disebut hawa nafsu karena ini berkaitan. Apa yang diinginkan oleh nafsu itu namanya sebutannya hawa. Hawa itu namanya apa? Makanan nafsu. Hawa nafsu bukan sama bukan lain. Nafsu keinginan kita. Woi nafsunya kalau makan, pengenan kalau makan. Kan? Apa lagi keinginannya, lagi pengennya, akhirnya nafsu makannya. Itu nafsu keinginan diri kita. Kita ni pengen macam ini. Nah, yang disebut nafsu di dalam ilmu tasawuf adalah nafsu yang ammaratu bisu, yang mengajak kita dalam kejahatan. Itu namanya nafsu disebutnya. Inilah namanya atau disebut juga dengan hawa nafsu. Pengenannya yang berbau maksiat, yang berbau syahwat, yang menyenangkan diri, melupakan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahu itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa tidak. Pokoknya aku senang main judi. Tak baca kalau nonton bola, kalau tak berduitan tak baca, tak lemak. Ini senang dia berjudi itu. Judi itu namanya hawa. Nurut kendaan dia tu namanya nafsu. Kendaan dia namanya nafsu. Nurutnya berarti nurut hawa nafsu. Nah, ini dimusuhi terus, tak berhenti. Kapan nafsu ni hilang? Kalau mati baru hilang. Baru tak kata lagi nafsunya. Sampai dan kalau kita sering melawannya, kakek tahu mana ini ajakan nafsu, mana ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ini bisikan nafsu, oh ini ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kakek tahu, bisa membedakan. Cuma ini telah tahunya dari mana? Karena nafsu tu ngajak berbuat jahat tu lah.
Kalau dia ngajak berbuat baik, bisikan itu berarti itu ilham dari Allah SWT. Yang uji kita tuh bisikan malaikat. Itu pertanyaan tadi itulah. Kalau dah ya. Kemudian Al-Fatihah. Biniyati syifa liman li amrad li mardana wa liman awsana bi du'a syifa khususan li Ustaz Masagus Kiai Ahmad Zaini bin Masagus Husain Umri wa Adinda Mutiara Sari binti Muhammad Yamin wa Nawi bin Mahmud wa Febi Sintia binti Muhammad Akhyar anallaha yashfihim shifaan ajalan shifaan la yughadir sagaman wala alaman ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ala man salafuna salihin fi niyati shifahim fi du'a shifah fi fatihati shifahim ila hadrat nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mushtabihan 'alayna. Allahumma ya Syafi ishfi anta Syafi. Allahumma ya Syafi ishfi anta Syafi. Ya Mu'afi ya Syafi ishfi. Liman awsana bidu'a shifaan la yughadir sagaman wala alaman ba'dahu abadan. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tadi itu hawa nafsu tadi itu kalau yang salah yang salah itu namanya nafsu. Kalau yang ngajak kejahatan, kalau ngajak kebaikan kan ngajak kebaikan. Seperti misal kita makan nafsu untuk apa? Untuk supaya segar berbuat ibadah. Bukan. Kita menyalurkan syahwat kita kepada yang ke tempat yang sebenarnya, apa ke istri, itu bukan nafsu. Kawin nurut nafsu baik tidak. Tapi kau kawin 4 ekor kawin nafsu kau ni bukan. Kalau 5 nah bagus nafsu tu. Kalau 4 belum. Masih taat. Berbuat bukan berbuat jahat bukan. Jika dia nurutnya berarti nurut itu ini apa namanya itu untuk yang berbuat walaupun berbaunya bau syahwat. Kata Nabi kan apa? Ketika sahabat bertanya, ayati ahaduna syahwatahu akana lahu apa? Akana lahu ajr ya Rasulullah? Apakah kalau kita mendatangi istri kita, menggauli istri kita, kita dapat pahala juga? Nabi, tak mana kalau seandainya kalau wong apa namanya itu berzina, dapat dosa tak? Begitu juga dengan wong yang bukan berzina, tapi ini taat, dapat pahala. Berarti bukan kejahatan. Ajakannya ke situ kan kita ketika meloi ajakan itu bukan meloi hawa nafsu.